Rencana CDOB Cianjur Selatan jangan dibungkus oleh politik. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggelar pesta rakyat selama 2 hari 23 sampai 24 Oktober dalam rangka peletakan batu pertama titik nol calon daerah otonomi baru CDOB di Kecamatan Sindang Barang. Ditargetkan tahun 2025 pemekaran dapat dikabulkan pemerintah pusat. Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Minggu, mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan titik nol CDOB Cianjur Selatan sebagai bentuk dukungan serius Pemkab Cianjur dalam upaya pemekaran wilayah selatan menjadi kabupaten mandiri dengan 14 kecamatan yang ada. Wakil Ketua Umum Respek Cianjur Selatan Supyadi dan Ketua Yayasan Merah Putih RA, Ridean melontarkan kritikan pedas terkait rencana pemekaran calon daerah otonom baru CDOB, jangan melenggangkan kekuasaan dan dibungkus politik, jangan ada kepentingan suatu kelompok atau politik. Simak video podcast pernyataannya di RBUC dan Aiman Cianjur. Sampai berjalan dan sejauh mana kita berproses supaya masuk panja dan bisa disahkannya RPP di DPR RI. Karena mungkin sampai saat ini RPP ini belum ditandatangani dan juga isu moratorium juga masih ditahan. Terus juga proses kita ini tahapan ketika di Kemendagri, sejauh mana inisiatif atau keberpihakan dari Pemda Cianjur ini untuk masuk langsung di Komisi 2 atau di Kemendagri, dan kita belum melihat dan mendengar kecuali alhamdulillah titik nol di sini untuk mungkin curi star atau mengopinikan sesuatu menjadi sebuah konsumsi publik kebutuhan bersama. Yang mudah-mudahan pusat merespon dengan bottom up ini. Yang halo, saya punya gagasan banyak ya, bukan sekedar menentukan titik nol ya, tapi tidak jelas persetujuannya dari pusat. Kalau sudah persetujuannya dari pusat ya, baru titik nol itu soal teknis ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Nantinya akan ada 11 dan di antaranya adalah Kota Bogor, kemudian wilayah Kabupaten Bogor, kemudian Kota Sukabumi, kemudian Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 32 kecamatan, 354 desa, dan 6 kelurahan merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Barat. Sudah selayaknya Kabupaten Cianjur memiliki daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi Kabupaten Cianjur Selatan. Pemerintah namun tidak perlu secara atas dasar itu, di bawah kepemimpinan Haji Herman Suherman, daerah otonomi baru Kabupaten Cianjur Selatan akan segera terlaksana. Di tahun 2020 silam, Haji Herman Suherman mendapat gelar sebagai Bapak Pemekaran karena sudah mengeluarkan surat berita acara persetujuan bersama antara Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur yang tertuang dalam Surat Usulan Daerah Otonomi Baru nomor 172-DPRD-2020 dan nomor 188-01-PEM-2020 bahkan sudah disetujui Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Rencananya Kabupaten Cianjur Selatan akan memiliki luas wilayah 231.105,88 hektar dengan ruas jalan kabupaten sepanjang 641,205 km dan ruas jalan provinsi sepanjang 137,7 km. Memiliki 14 kecamatan terdiri dari 161 desa. Dimulai dari Kecamatan Takokak, Sukanagara, Pagelaran, Pasir Kuda, Kadupandak, Tanggeng, Cijati, Leles, Cibinong,
Cikadu, Naringgul, Cidaun, Sindang Barang, dan Agrabinta. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2022, Kabupaten Cianjur Selatan memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 365.299 jiwa dan perempuan sebanyak 340.115 jiwa dengan total kurang lebih 705.414 jiwa. Adapun batas-batas calon daerah persiapan Kabupaten Cianjur Selatan, diantaranya di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur sebagai daerah induk, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut, kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sindang Barang. Bentuk dukungan finansial Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten Induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Cianjur Selatan akan mengucurkan dana kurang lebih sebesar 177.432.927.850 rupiah per tahun untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan. Rencananya pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyerahkan personil pegawai negeri sipil sebanyak 2.696 orang ASN yang saat ini bertugas pada wilayah calon daerah persiapan. Selain itu juga menyerahkan sarana dan prasarana berupa aset pemerintah Kabupaten Cianjur yang berada pada calon daerah persiapan Kabupaten Cianjur Selatan dengan nilai 1.386.391.970,65 rupiah. Cianjur Selatan memiliki kekayaan alam yang sangat luas. Terdapat beberapa potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Cianjur Selatan. Di antaranya, Pantai Jayanti, Wana Wisata Curug Citambur, Pantai Cemara Cipanglai, Curug Ngebul, Pantai Batu Kukumbung, Curug Ciastana, Pantai Karangpotong, Curug Luhur, Rawa Beber Situhiang, Curug Dadali, Pantai Apra, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, Cianjur Selatan memiliki sentra produk unggulan dan komoditas unggulan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Keindahan alam dan budaya Cianjur Selatan merupakan anugerah untuk kita jaga dan lestarikan sehingga masyarakat Cianjur Selatan maju dan sejahtera. Apresiasi untuk hal ini dan bersyukur ketika memang Pemda Cianjur itu punya itikat baik untuk berproses dan memproses tentang proses dari perjalanan kita ini. Tetapi kita punya catatan, jangan sampai ini hanya dijadikan bentuk seremonial saja, ataupun mungkin penggiringan opini ataupun juga mendapat isu yang dimanfaatkan beruntukan sama satu belah pihak. Yang dikorbankan itu adalah rakyat Cianjur Selatan yang memang secara umum pengetahuan tentang pemekaran ini tidak sejauh dari rekan-rekannya. Sejauh mana kita berproses, tahapannya sejauh mana, kadang-kadang kita ini buta untuk penerangan-penerangan tersebut. Dan kita perlu kawal, kawan-kawan Respek sepakat mengawal terus proses ini sampai berjalan. Dan sejauh mana kita berproses supaya masuk panja dan bisa disahkannya RPP di DPR RI. Karena mungkin sampai saat ini RPP ini belum ditandatangani. Dan juga isu moratorium juga masih ditahan. Terus juga proses kita ini tahapan ketika di Kemendagri, sejauh mana inisiatif atau keberpihakan dari Pemda Cianjur ini untuk masuk langsung di Komisi 2 atau di Kemendagri. Dan kita belum melihat dan mendengar, kecuali titik alhamdulillah titik nol di sini,
untuk mungkin curi star atau mengopinikan sesuatu menjadi sebuah konsumsi publik kebutuhan bersama. Ya mudah-mudahan pusat merespon dengan bottom up ini yang dari bawah dan ada keberpihakan dari sebuah kepentingan nasional demi kesejahteraan secara umum, khususnya di daerah Cianjur Selatan, untuk peningkatan SDM, untuk hal lain-lainnya, pemerataan pembangunan, dan apapun itu. Dan kita sebagai kawan-kawan muda yang mengatasnamakan Respek Resimen Pemuda Cianjur Kidul sepakat untuk tetap mengawal dari titik nol ini sampai titik finish kita. Apapun resiko kita akan tegak lurus untuk Cianjur Selatan. Oke, sip. Merdeka, berjaya. Mantap. Assalamualaikum warga Cianjur Selatan. Saya orang yang sejak muda mencintai masyarakat Cianjur Selatan. Halo Cidaun, halo Sindang Barang, Cibinong, Kadupanda, Naringgul. Ya, halo. Saya punya gagasan banyak ya. Bukan sekedar menentukan titik nol ya, tapi tidak jelas persetujuannya dari pusat. Kalau sudah persetujuannya dari pusat ya, baru titik nol itu soal teknis ya. Jangan ngambil keuntungan dari situasi ini ya. Jadi kawan-kawan, banyak teman-teman saya itu SMK Cidaun itu Kelautan itu yang membangun yayasan saya, Yayasan Merah Putih ya. Saya sering dalam proses ini sering ke Gedung Sate. Dia bilang begini, ini saya sampaikan aja nih ya. Dibilang begini, coba tiru Ciamis ya. Ciamis tuh dalam waktu singkat jadi Pangandaran and so on ya. Jadi di kita tuh banyak provokator ya dalam rangka pemekaran ini ya. Tapi tidak ada inspirator dan investor. Halo, saya tunggu